di channel Bonsai Farmer ya. Pagi hari ini saya akan mereview salah satu bahan sancang yang saya miliki. Ini adalah sancang on the rock yang sudah saya program di atas batu selama kurang lebih 8 bulan ya. Jadi awalnya sancang ini saya tanam di dalam polybag dengan cara disusun ya. Ada kurang lebih 4 polybag saya susun sehingga akarnya bisa panjang. Setelah itu saya bongkar dan saya pindahkan di atas batu. Dan ini posisi sancang yang sudah di atas batu selama kurang lebih 8 bulan. Pada saat pemasangan di atas batu pertama, sengaja saya memang uruk dengan tanah. Tujuannya agar akar-akar itu bisa beradaptasi dan tidak kering ya. Dan ini bonsai farmer ke posisi talang terpal sudah saya buka ya. Ini kondisi medianya selama 7-8 bulan. Bentuknya semacam ini jadinya. Memang saya kurang maksimal ya dalam menggunakan media. Artinya saya tidak menggunakan media yang sangat bagus tanpa campuran apapun, tanpa pasir malang atau pasir kali ya, tanpa kotoran hewan. Ini sangat sederhana sekali. Saya hanya menggunakan humus dari daun-daun sengon. Jadi saya hanya menggunakan tanah-tanah di bawah kebun sengon ya, yang itu merupakan tumpukan daun-daun sengon yang sudah membusuk. Hanya itu aja ini media yang saya gunakan. Awalnya ini masih sangat poros dan berupa daun-daun sengon yang sudah jadi humus, tapi sekarang sudah berubah menjadi partikel tanah yang lumayan padat ya ini ya. Artinya mungkin unsur haranya sudah mulai habis. Jadi sudah saya bongkar ya. Baik, coba kita akan bongkar saja ini media. Saya ingin tahu bagaimana kondisi akar yang waktu itu ukurannya sangat kecil sekali ya. Pada saat awal saya timbun pakai tanah ini. Sekarang coba kita akan lihat seperti apa kondisinya. Untuk lebih amannya coba kita bisa gunakan air ya. Kita semprot aja gunakan air agar tanah ini bisa longsor dengan sendirinya dan tidak merusak akar-akar serabut yang masih sangat kecil ya bonsai farmer ya. Jadi ini ya bonsai farmer ya tampilannya, dengan posisi masih tertutup oleh tanah ya di akar-akar yang bawah. Coba kita akan lihat nanti gambaran dan gerakan akarnya yang di atas batu ini seperti apa. Kita semprot aja ya biar nggak rusak akar-akarnya. Sudah mulai keras ya medianya ya. Ya maklum karena tidak ada campuran pasirnya di dalam. Jadi bonsai farmer nanti kalau mau coba mempraktekkan yang semacam ini, sebaiknya memang humus itu dicampur dengan pasir ya. Boleh pasir kali, pasir material ataupun pasir malang ya. Tujuannya agar tidak lengket seperti ini nanti kalau pada saat mau dibongkar ya. Nah ini kita akan coba lihat akarnya seperti apa, sudah seberapa banyak. Ini sudah mulai banyak akar-akar serabut ya. Nah ini, jadi kenapa harus kita siram dulu agar tidak putus ini, agar tanahnya bisa menjadi empuk ya dan mudah dibongkar. Kita siram lagi. Ini batunya ya bonsai farmer,
Jadi saya menggunakan batu karang gunung ini. Warnanya putih kecoklatan, tapi teksturnya sangat eksotik ya, dan lumayan keras batu ini. Ini adalah karang gunung. Apabila bonsai farmer tidak menggunakan karang gunung ini, saya rasa bisa menggunakan alternatif atau pengganti ya. Bonsai farmer bisa menggunakan batu cadas ya, bebas. Jadi bisa cari mungkin di sekitar Anda itu ada sungai-sungai yang bertebing, ada batu paras atau batu cadas ya, baik itu berwarna hitam ataupun coklat, itu saya rasa juga bisa dimanfaatkan ya sebagai pengganti karang gunung. Nah ini bongkar lagi, jadi seperti ini. Nah, ini bonsai farmer ini ya. Oke, kita sudah sampai ke bawah, sampai rata dengan pot ya. Sudah rata ini dengan pot, akan kita bilas, kita cuci bersih lagi dengan air. Ini ada sisa-sisa tanah yang masih nutup di batunya. Memang sekali lagi ya, jadi yang paling ideal, yang paling benar, yang paling tepat itu medianya ini harus bercampur pasir ya, harus poros ya. Jadi jangan sampai menggunakan media murni dari kompos atau dari kotoran hewan, karena nanti kalau sudah berjalan lumayan lama, beberapa bulan, bahkan mungkin lebih 1 tahun, itu jadi susah ini untuk membongkarnya, jadi keras seperti ini ya. Ya ini semprot ya. Ya ini sancang on the rock yang saya program di atas batu karang gunung ini selama kurang lebih 8 bulan. Jadi seperti ini bonsai farmer. Oke, sambil kita bantu, nampaknya kalau hanya air nggak mampu ya untuk merontokkan ini tanah-tanah yang sudah terlanjur lengket ini ya. Jadi kita harus bantu sambil di garuk-garuk gini ya. Boleh, bonsai farmer bisa menggunakan alat, tapi kalau bisa jangan sampai alat itu tajam ya, karena takut nanti bisa melukai akar atau bisa memutus akar-akar yang masih kecil ini. Makanya saya sekarang cukup pakai menggunakan jari-jari tangan aja ya. Nah ini kita semprot lagi. Yuk kita lihat bagaimana kondisi akarnya, apa sudah benar-benar maksimal sesuai dengan yang kita harapkan atau bagaimana ya. Nanti setelah ini kita akan tata lagi nanti sesuai dengan selera kita ya. Jadi akar-akar yang masih kecil-kecil ini kita tata lagi, dan boleh kita uruk lagi dengan media agar akar-akar itu bisa cepat membesar. Pasalnya kalau akar-akar di atas batu ini tidak kita tutup, kita biarkan terkena sinar atau panas, itu lama besarnya ya, bahkan tidak akan besar ya, dia cenderung mengeras dan berkarakter ya. Warnanya jadi putih nanti ini kalau kepanasan ya. Jadi untuk sementara harus kita timbun lagi nanti ini, setelah kita tata ulang, kita timbun lagi. Nanti kalau besarnya itu sudah kita rasa cukup, baru kita buang dan kita tampilkan akarnya ya. Nah ini ya bonsai farmer ya. Oke, kita lihat dari samping lagi. Nah ini masih ada tanahnya. Nah mungkin ini ya mengganggu pandangan ya. Oke, kita naikkan dulu. Susah ini, belum saya kawat soalnya ini ya. Ya oke. Nah, jadi seperti ini bonsai farmer ya. Ya oke. Jadi arah depan atau bagian muka itu sengaja saya ambil dari sini ya. Tapi kalau misalkan bonsai farmer punya pandangan lain, boleh, Anda boleh menata atau mengambil posisi mukanya dari sudut manapun sesuai dengan selera masing-masing ya. Jadi untuk saya memang sengaja saya ambil arah depannya itu dari sini ya. Oke, kita bersihkan lagi ini tanah yang sudah ngeras.
Nah, akar ini itu awalnya 8 bulan yang lalu ini masih seukuran benang ini ya. Seukuran benang ini. Jadi yang saya pegang ini akarnya masih seukuran benang. Tapi sekarang sudah besar ya. Ini hampir separuh diameter batang rokok ini. Bahkan sudah muncul akar-akar baru seperti ini. Nah, inilah jadi ya. Jadi sekali lagi untuk bonsai farmer yang belum pernah ingin mempraktekkan membuat program sancang on the rock ya, sancang di atas batu, memang mutlak harus ditimbun dulu akar-akarnya ya. Jangan sampai pada saat penataan awal, setelah penataan itu akarnya dibiarkan tampil dengan maksud agar Anda biar bisa segera menikmati. Jangan ya, justru itu bunuh diri, karena bisa jadi sancang yang baru ditata di batu ini akan mengering nanti, karena akarnya itu tidak boleh kena panas langsung ya. Jadi harus bertahap semacam ini. Nah ini ya, ini nanti bisa ditata ulang ya. Coba kita putar lagi ke sini. Nah ini ya, oke. Ini ya bonsai farmer ya. Oke, saya rasa cukup ya. Video yang saya unggah cukup sekian dulu. Ini hanya sebagai referensi aja, sebagai bahan sharing kita ya. Dan saya sudah memberikan satu informasi video bahan sancang on the rock yang saya miliki. Salam satu hobi ya. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih dari Tukum Lumajang, Jawa Timur. Oke Muslim pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.